Kita akan segera mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa eh, bertemu lagi pada diskusi dengan topik musyarakah mutanakishoh. Eh, kita akan mengkaji fatwa yang berkaitan dengan musyarakah akad musyarakah mutanakishoh. Pada fatwa DSN MUI nomor 73 tentang musyarakah mutanakishoh, di sana sudah dipaparkan bagaimana ketentuan umum, ketentuan khusus, dan juga ada juga di dalam ada pedoman pelaksanaan akad musyarakah mutanakishoh, itu pun ada pedomannya untuk akad musyarakah mutanakishoh. Baik, saya serahkan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Kemudian setelah presentasi kita akan melanjutkan untuk berdiskusi. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nisrina selaku dosen pengampu. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya sendiri Ahmad Shibli, yang kedua ada Firly Adha Lutfia, dan yang ketiga, yang terakhir ada Rosida Mejan. Oke, langsung saja paparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Firly Adha Lutfia, dipersilakan. Materi yang pertama itu pengertian tentang musyarakah mutanakishoh. Musyarakah mutanakishoh berasal dari dua kata, musyarakah dan mutanakishoh. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata syaraka yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan mutanakishoh berarti mengurangi secara bertahap. Jadi musyarakah mutanakishoh merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama, di mana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak. Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang atau benda, di mana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya, nasabah akan membayar atau mengangsur sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Landasan hukumnya yang pertama itu Quran surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua ada Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang yang beriman, penuhilah kata-kata itu. Yang kedua dari hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Bagian 3 itu ada pendapat ulama tentang musyarakah mutanakishoh. Yang pertama itu dari Ibnu Qudamah Al-Mughni. Halaman 173, juz 5, yaitu apabila salah satu dari dua yang bermitra atau syarik membeli porsi bagian atau hisoh dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh karena sebenarnya ia membeli milik pihak lain. Yang kedua, dari Ibnu Abidin dalam kitab Rodul Muhtad juz 3 halaman 365,
Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra atau syarik dalam kepemilikan suatu bangunan menjual porsi atau hissahnya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh. Sedangkan jika menjual porsinya tersebut kepada syariknya, maka hukumnya boleh. Bagian keempat itu ada jenis akad musyarakah. Yang ke-1, syirkah al-milk. Mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah al-milk kadang bersifat ikhtiariyah atau sukarela atau bersifat jabariyah atau tidak sukarela. Misalnya, harta bersama dari dapat dibagi namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama. Maka ini termasuk syirkah al-milk yang bersifat ikhtiariyah. Sedangkan syirkah al-milk yang bersifat jabariyah, yakni apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa memilikinya secara bersama. Misalnya syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukannya pembagian. Yang kedua itu syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal dan dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah ini dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama syirkah abdan atau syirkah fisik, disebut juga syirkah amal atau syirkah kerja. Merupakan bentuk kerjasama dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Yang kedua itu ada syirkah wujuh, yaitu bentuk kerjasama tanpa modal. Mereka hanya menjalankan usahanya atas kepercayaan pihak ketiga. Yang ketiga itu ada syirkah inan atau negosiasi, yaitu bentuk kerjasama yang mana modal maupun pekerjaan yang dilakukan para mitranya tidak harus sama. Yang keempat ada syirkah mufawadoh, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang mana dalam hal modal pekerjaan, keuntungan maupun kerugian harus sama. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada saudari Firly Adha. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rosyida Maizan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu rukun dan syarat musyarakah mutanakisoh. Rukun pembiayaan musyarakah mutanakisoh itu yang pertama sigot, yang kedua syarik atau mitra, yang ketiga hisoh, yang keempat musya, dan yang kelima itu pokok pekerjaan setiap perserikatan harus memiliki tujuan atau kerangka kerja. Kemudian syarat pembiayaan musyarakah, yang pertama masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerja sama. Yang kedua, antara pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. Yang ketiga, dalam pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad tersebut. Yang keempat, akad musyarakah mutanakisoh dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Yang kelima, apabila aset musyarakah menjadi objek ijaroh, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujroh yang disepakati. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh dari ujroh tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan kerugiannya harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Yang ketujuh, kadar atau ukuran atau bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah LKS yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik harus jelas dan disepakati dalam akad. Yang kedelapan, biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Dan yang terakhir kemudian yang berkaitan dengan unsur sewa. Selanjutnya, rukun selanjutnya itu ketentuan akad musyarakah mutanakisoh.
Dalam Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008, musyarakah mutanakiso itu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Yang kedua, syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah. Dan yang terakhir, hisoh adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Musya di sini itu porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah milik bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Rosi dan Maizan sudah memaparkan materinya. Kemudian saya akan paparan materi dari saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang analisisnya. Ini diambil dari skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset dengan Akad Musyarakah Mutanakiso. Yaitu yang studi kasusnya produk pembiayaan kepemilikan rumah PK atau PKR di Bank CIMB Niaga Syariah, cabang Pandanaran. Di latar belakang singkat ini, menurut Fatwa DSN nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakiso, yang dimaksud dengan musyarakah mutanakiso adalah musyarakah atau syirkah kepemilikan aset, barang, atau modal salah satu pihak atau syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Lalu dalam praktiknya yang berlaku di Bank CIMB Niaga Syariah, cabang Pandanaran, kepemilikan sertifikat aset dari awal pembelian langsung diatasnamakan nasabah. Padahal nasabah membeli rumah secara musyarakah dengan bank. Seharusnya kepemilikan atas nama nasabah dan bank. Fatwa DSN tentang musyarakah mutanakiso mengatakan bahwa kepemilikan baru berpindah jika telah dilakukan pelunasan seluruhnya. Hal ini membuktikan bahwa Bank CIMB Niaga Syariah berkontraversi dengan ketentuan Fatwa Musyarakah Mutanakiso karena tidak melakukan pengalihan objek pembiayaan di akhir periode setelah nasabah melunasi seluruh kewajiban untuk membeli porsi kepemilikan dari CIMB Niaga Syariah cabang Pandanaran. Lalu masuk ke rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan akad musyarakah mutanakiso pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Pandanaran. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan aset dengan akad musyarakah mutanakiso pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Pandanaran. Lalu temuannya, pembiayaan kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah ini merupakan salah satu alternatif bagi nasabah yang ingin memiliki rumah dengan pembiayaan yang berbasis syariah tanpa adanya bunga dan pengembalian yang ringan melalui akad musyarakah mutanakiso. Musyarakah mutanakiso merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki modal, dan modalnya digunakan untuk pembelian rumah secara bersama-sama. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga setelah jatuh tempo pelunasan dari penjualan, rumah akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Berdasarkan akad musyarakah mutanakiso, berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Objek dari akad musyarakah dapat berupa modal, kerja, dan keuntungan. Dalam akad musyarakah mutanakiso, pihak pertama, yaitu bank syariah, berjanji untuk menjual hisohnya secara bertahap, dan pihak kedua atau nasabah wajib membelinya. Setelah selesai pelunasan dari nasabah ke bank syariah, maka beralihlah kepemilikan kepada nasabah. Dalam pembiayaan kepemilikan rumah ini terdapat banyak ketentuan dan fatwa yang mengatur, karena di dalam akad musyarakah mutanakiso ini terdapat musyarakah, bai, dan ijaroh, sehingga proses pembiayaannya harus juga mengacu pada ketentuan yang berlaku pada musyarakah, bai, dan ijaroh. Di dalam penelitian yang ada di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Pandanaran ini hanya terfokus pada ketentuan Fatwa DSN nomor 73 DSN MUI tahun 2008 tentang musyarakah mutanakiso. Kesimpulan dari skripsi ini yang menurut makalah adalah pelaksanaan akad musyarakah mutanakiso itu pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Pandanaran
pada prinsipnya telah sesuai dengan fatwa DSN UI tentang musyarakah penata kisah. Di antaranya ada kewajiban masing-masing dari pihak memberikan kontribusi berupa modal, kewajiban nasabah untuk membeli porsi kepemilikan dari bank secara bertahap. Bagi hasil di antara nasabah dan bank, yang mana bagi hasil yang dimiliki bank sebagaimana keuntungan bank, dan bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dikembalikan kepada bank sebagai pembelian porsi kepemilikan bank atas objek tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Kemudian lanjut yaitu kajian fatwa dan regulasi yang akan disampaikan oleh Saudari Rotsida Maizan dan juga Firly Adha Lutfiyah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini regulasi fatwa DSN UI nomor 73 tahun 2008 mengenai musyarakah mutanakisah itu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Regulasi yang dalam pasal 1313 KUH Perdata itu musyarakah mutanakisah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, musyarakah mutanakisah itu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Pasal ini memberikan kebebasan untuk membuat berbagai macam perjanjian yang isinya tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Saudari Rotsida Maizan. Ya, mungkin segitu saja pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nisrina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pemakalah yang telah mempresentasikan makalahnya. Kemudian kita akan lanjut untuk berdiskusi. Tadi disampaikan oleh pemakalah bahwa akad pada musyarakah mutanakisah ini lebih dari dua gitu. Disampaikan ada ijarah dan juga jual beli ataupun baik. Oke. Mohon penjelasannya dari pemakalah terkait hybrid kontrak ya, multi akad. Jelaskan multi akad pada akad musyarakah mutanakisah ini. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Insya Allah saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Hybrid kontrak itu sering disebut juga sebagai multi akad atau al-uqud al-murokabah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang al-uqud al-murokabah. Al-uqud al-murokabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya akad jual beli dengan ijaroh, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya. Sedemikian sehingga semua akibat dari akad-akad gabungan ini serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari suatu akad. Lalu musyarakah mutanakisah sebagai hybrid kontrak secara umum, musyarakah mutanakisah merupakan sebuah hybrid kontrak karena mengandung banyak akad. Ia merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Akad yang membentuk musyarakah mutanakisah diantaranya adalah itu ada syirkah inan, ba'i, dan ijaroh. Dalam akad musyarakah mutanakisah, nasabah sebenarnya hanya membayar cicilan pokok selama pengalihan kepemilikan. Jadi di sini nasabah saat menggunakan aset tersebut, ia bersinggungan dengan akad ijaroh, sebab bank menyewakan bagian kepemilikannya kepada nasabah. Lalu dari akad ijaroh ini terdapat pendapatan sewa dibagi sesuai porsi kepemilikan. Yang pertama porsi bank masuk sebagai pendapatan untuk bank. Lalu sedangkan yang bagian pendapatan sewa nasabah akan digunakan
akan digunakan untuk membeli kepemilikan aset dari bank. Oke, jadi untuk akadnya, ya kan yang tadi sudah disampaikan tentang multi akad, mohon diulang tadi akadnya, akad syirkah, kemudian? Akad syirkah, akad bai, sama akad ijaroh. Nah, bisa disampaikan nggak skemanya itu seperti apa? Syirkah itu bekerjanya seperti apa? Ijaroh itu pada saat bagaimana? Kemudian untuk bank itu di mana gitu? Jadi gimana ya jelasinnya? Misalkan saya butuh untuk dana Bu, untuk membeli rumah. Nah, saya itu mengajukan ke bank untuk melakukan bentuk akad musyarakah mutanakisoh. Lalu setelah itu saya bisa membeli rumah. Lalu rumah itu disewakan. Nah, disewakan itu kan berarti kan nanti akadnya dari ijaroh. Lalu kan nanti ada pendapatan sewa. Nah, itu dibagi sesuai porsi kepemilikan. Nah, porsi bank itu dimasukkan sebagai pendapatan untuk bank. Sedangkan bagian pendapatan sewa nasabah akan digunakan Bu untuk membeli kepemilikan aset dari si bank. Jadi misalkan contohnya saya sebagai nasabah, nanti pendapatan saya sedikit-sedikit untuk membeli kepemilikan rumah itu Bu dari si bank. Jadi lama-lama nanti rumah tersebut menjadi milik saya Bu. Oke. Jadi mungkin saya sedikit membantu dari penjelasan Muhammad Sibli tadi sudah kurang lebih seperti itu, namun ada beberapa yang perlu ditekankan pada akad musyarakah mutanakisoh ini. Pada akad musyarakah mutanakisoh tadi disampaikan bahwa akadnya yaitu musyarakah. Jadi misalnya objeknya adalah rumah, maka rumah ini harus dimiliki kedua belah pihak. Atau ketika nasabah, kan tujuan dari akad musyarakah mutanakisoh itu adalah perpindahan kepemilikan. Nasabah sebelumnya belum punya rumah, tetapi nasabah ingin punya rumah. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya yaitu dengan akad musyarakah mutanakisoh. Jadi sederhananya itu nasabah datang ke bank lalu bernegosiasi dan melaksanakan akad musyarakah mutanakisoh. Pada saat musyarakah berarti pada saat kerjasama apa? Atas kepemilikan rumah. Yang tadi, kepemilikan rumah. Maka yang perlu ditekankan, nasabah ketika di awal, nasabah juga pasti punya uang. Misalnya harga 100 juta. Kemudian nasabah memiliki modal atau memiliki uang sebanyak 10 juta. Nasabah bank syariah memiliki 90 juta. Anggap porsi kepemilikan terhadap rumah tersebut yaitu untuk bank syariah 90%, untuk nasabah itu berarti 10%. Ketika kita tanya rumah ini ataupun objek ini menjadi milik siapa? Untuk kepemilikan ini adalah milik kedua belah pihak. Milik bank syariah dan juga milik nasabah. Kemudian kita juga tidak bisa mengabaikan adanya wa'ad, adanya janji. Dalam musyarakah mutanakisoh, ini pun ada janji ketika di awal perjanjian disampaikan bahwa rumah ini
yang asalnya milik bersama, bank berjanji akan menjual ataupun memberikan rumah ini kepada nasabah setelah sewa berakhir. Tadi ada syirkah, ada wa'ad, ya, ada janji di sana. Kemudian ada ijaroh, ada sewa. Prosesnya sama seperti Sibri tadi jelaskan, tapi yang perlu ditekankan adalah terkait posisi dari nasabah. Nasabah di sini memiliki dua subjek hukum. Satu, yang pertama itu nasabah sebagai pemilik atas kepemilikan bersama dengan bank syariah, dan juga nasabah sebagai penyewa. Jadi ada dua pilihan, kalau tadi disampaikan untuk mendapatkan penghasilan maka akan disewakan. Nah, tadi kalau tujuan awal, kalau tadi itu tidak menutup kemungkinan hal demikian, tapi secara logika ketika nasabah ingin memiliki rumah, maka si nasabah ini yang akan menyewa. Makanya tadi saya sampaikan nasabah memiliki dua subjek hukum, yaitu sebagai pemilik bersama dengan bank syariah, juga sebagai penyewa. Nah, dalam menyewa itu nanti kan berarti nasabah punya kewajiban untuk membayar sewa, misalnya membayar rumah. Membayar rumah misalnya sebulan itu 1 juta. 10 juta berarti ya. Anggap 10 bulan. Nah, itu nasabah membayar kepada bank. Pada bank, sebenarnya nasabah itu membayar kepada bank dan juga nasabah sendiri gitu. Nah, tetapi porsi dari ijar atau porsi bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah, hak nasabah ini gitu yang dalam bagi hasil itu diserahkan kepada bank syariah. Jadi dari bulanan itu misalnya per bulannya adalah 10 juta. Seharusnya dapat, anggap dia bank mendapatkan 9 juta, nasabah dapat 1 juta gitu kan. Nah, tetapi untuk ini nasabah tidak mengambil, dikasihkan ke bank semua. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa musyarakah ini secara lama-lama ini kepemilikan nasabah jadi lebih besar dan kepemilikan bank akan semakin menurun. Itu seperti itu. Kemudian apakah kalau ditanya ketika nasabah ini macet di tengah jalan, itu akan kembali lagi, ini milik siapa? Ini milik kedua belah pihak. Gitu. Jadi bukan milik bank juga karena di sini ada kepemilik kalau akad dari musyarakahnya ya. Nah, kemudian di tahap selanjutnya setelah ijaroh selesai gitu, setelah ijaroh selesai maksud ijaroh selesai itu misalnya 1 tahun sewanya itu senilai 90 juta gitu. 90 juta per tahun untuk menyewakan rumah. Ketika sudah berakhir akad ijaroh, maka di sini bank syariah harus memenuhi janjinya. Yang ada tadi yang di depan yaitu memindahkan kepemilikan barang ataupun rumah tersebut kepada nasabah. Adapun akadnya bisa beli, bisa jual beli. Jadi dijual berapa gitu, kalau jual beli jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kemudian atau ada juga hibah mungkin ya, karena hibah termasuk perpindahan kepemilikan juga. Tetapi lebih banyak disampaikan itu baik jual beli, dijual atas janji di awal. Itu seperti terkait akad musyarakah mutanakisah. Baik, kita bisa akhiri untuk diskusi hari ini. Insya Allah besok kita bisa lanjut untuk diskusi. Mohon pemakalah juga tetap prepare untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, tolong recordnya ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.